Halo sobat, bertemu kembali di channel seputar kita. Karet kebo bisa menjadi pilihan tumbuhan yang bisa menjadi tanaman hias di rumah. Tanaman ini bisa ditempatkan di pot kecil untuk mempercantik rumah. Tidak usah heran kalau tanaman ini bernama karet kebo. Nama ini memang dikenal oleh masyarakat Jawa. Nah sobat, sebenarnya nih tanaman ini memiliki nama latin yaitu Ficus elastica. Namun beberapa daerah mengenal tanaman ini dengan nama lain. Tanaman ini memperoleh nama karet kebo lantaran memiliki kandungan dalam getahnya yaitu senyawa karet. Dahulu tanaman ini memang diambil untuk mendapatkan getahnya sehingga mendapatkan nama karet kebo. Karet kebo tidak hanya menjadi tanaman hias, tapi juga menjadi tanaman obat tradisional. Manfaat dari tanaman ini yaitu melancarkan peredaran darah dan menghilangkan rasa sakit. Pohon ini mempunyai daun yang cenderung besar dengan warna hijau keunguan. Batangnya tegak lurus dan tidak memiliki cabang. Karet kebo bisa tumbuh hingga ketinggian 3 meter di alam liar. Namun kalau ditanam di rumah, hanya mampu setinggi 1 meter saja. Pohon ini bisa ditanam di taman ataupun di pot. Kalian bisa menjadikannya tanaman hias di dalam rumah. Tanaman ini memiliki daun yang tampak seperti lilin yang mulai berwarna merah muda hingga koral. Saat tua, daunnya akan berubah sepenuhnya menjadi warna hijau. Tanaman karet akan terkulai saat tumbuh. Jadi kita perlu menopangnya dengan batang kayu panjang agar ia tetap tegak. Nah sobat, meski terlihat cantik dan menawan dengan warna zamrudnya, ternyata tanaman karet kebo ini beracun untuk hewan peliharaan. Jadi jauhkan dari hewan anjing dan kucing. Nah, tanaman karet kebo merupakan varietas yang kuat, tapi cara merawatnya tidak sulit dan terbilang mudah. Meski begitu, kita perlu beberapa teknik untuk menemukan keseimbangan di lingkungan aslinya. Seperti kebanyakan tanaman dalam jenisnya, tanaman karet kebo menyukai banyak cahaya terang. Mereka dapat mentolerir sinar matahari pagi yang lembut, tetapi harus dipindahkan dari sinar langsung, jika tidak daun akan terbakar dan hangus. Jika tanaman karet tidak mendapatkan cukup sinar, ada beberapa hal yang mungkin terjadi. Tanaman karet bisa kehilangan daun bagian bawah, warna daun menjadi kusam dan kehilangan kilaunya. Karet kebo sendiri biasanya tidak perlu sering-sering dipangkas. Pastikan saja kita membuang daun yang mati dan daun yang layu, serta memangkas tanaman agar tumbuh ke bentuk yang dikehendaki. Nah sobat, sebelum kita mulai memangkas, pertimbangkan terlebih dahulu apakah kita ingin tanaman ini memiliki tampilan yang ramping dan tinggi atau pendek dan rimbun. Maka dari itu, tontonlah video ini sampai habis agar kalian mendapatkan informasi secara lengkap. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam memangkas tanaman karet kebo ini. Yang pertama, buang daun dan cabang yang mati kapanpun kita melihatnya. Seperti halnya selain buang daun dan cabang yang sudah tampak mati atau layu. Ini akan memperbaiki tampilan tanaman secara keseluruhan dan menjaga kesehatannya. Kita juga bisa membuang dedaunan yang mati kapanpun dengan memetiknya secara langsung. Kita mungkin perlu gunting stick untuk memotong cabang yang mati. Daun yang layu akan berwarna kekuningan dan tampak lemas atau alum. Daun yang mati akan berwarna coklat dan seringkali sudut menyusut. Daun yang layu akan berwarna kekuningan dan tampak lemas atau alum. Daun yang mati akan berwarna coklat dan seringkali sudah menyusut serta menghitam. Ini yang nomor 2 yaitu lakukan pemangkasan besar-besaran pada akhir musim hujan atau awal musim kemarau. Karet kebo umumnya kuat dan mungkin tidak akan menderita efek buruk kalau dipangkas pada musim apapun. Namun demi kesehatan tanaman, lakukan sebagian besar pemangkasan sekitar awal musim kemarau. Yang termasuk pemangkasan besar-besaran
adalah pemotongan yang lebih dari sekedar membuang daun dan cabang yang sudah mati. Cara yang nomor 3 yaitu kenakan sarung tangan saat memangkas. Getah karet kebo lengket dan akan mulai mengalir dari potongan yang kita buat saat memangkas cabang pohon. Untuk mencegah getah yang lengket terkena jari, maka pakailah sarung tangan. Dan untuk cara yang terakhir yaitu pangkas karet kebo dengan gunting stik yang tajam. Gunting yang tajam akan memotong cabang tanaman dengan mudah dan mencegahnya remuk atau pecah. Kalau ada anakan baru yang batangnya kurus, kita juga bisa memotongnya menggunakan gunting biasa yang tajam. Dalam keadaan darurat, kita dapat menggunakan pisau dapur yang tajam untuk memangkas tanaman. Nah sobat, jangan lupa untuk like, share, dan komen. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.